dan alhamdulillah sudah diterima dengan baik ya oleh pejabat-pejabat Polri, karena kita memang adalah ingin katakanlah selama ini dari diulang-ulang oleh mereka, kita yang menunjukkan sebagai warga negara ya, kita mencintai Polri dan kita meminta kepada Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya untuk segera ya melaksanakan gelar perkara dan menetapkan status hukum Polri ya, sehingga ini jelas terang benderang dan tidak ada lagi yang namanya polarisasi di bawah, dan tetapkan mereka semua sebagai tersangka. Ya. Kita adalah Joko Widodo. Kita adalah Jokowi. Kita adalah Jokowi. Kita adalah Jokowi. Sekali lagi, teroris tangkap ya. Teroris tangkap. Teroris tangkap. Oke. Terima kasih teman-teman. Ini sudah diterima suratnya langsung pada Bareskrim ya, Kabar Eskrim, kemudian dan Irwasum serta Kapolri ya. Ini sudah. Jadi teman-teman, hari ini ada yang ke kuburan. Ada yang ke kuburan nih. Nah, jadi karena dia ke kuburan, kita ke Mabes Polri ya. Biarkan mereka ke kuburan, silakan siara-siara, kami ke Mabes Polri untuk memberikan surat teguran dan pengawasan terhadap penyidikan di Polda Metro. Kami meminta kepada Kapolri ya, jangan tidak henti-hentinya untuk segera menetapkan dia sebagai tersangka. Yang pertama, ya, kenapa kami terpanggil untuk memberikan keberatan hukum serta pengawasan ketat terhadap kasus ini, yang sebenarnya kasus kecil ya. Cuman karena dia sudah membawa-bawa marwah Polri ya, sudah menginjak-injak harga diri Polri, seolah-olah polisi itu takut sama mereka ya. Nah, untuk itu kami memberikan surat pengawasan dan keberatan hukum terhadap penyidikan di Polda Metro Jaya ya, agar supaya ini tahapan. Jadi teman-teman, ini bukan laporan ya, sekali lagi ini bukan laporan, tetapi tahapan, di mana tahapan penyidikan itu harus ada kepastian hukum. Artinya kalau dia tahapan dari lidik, sidik, BAP tersangka, itu harus wajib dilakukan melalui gelar perkara yang akan dilakukan oleh Polda Metro. Kami mendesak Mabes Polri untuk segera Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dalam hal ini untuk penetapan tersangka mereka ya. Jadi kita sepakat bahwa bangsa ini bangsa yang besar, jangan kita hanya segelintir kelompok ini seolah-olah menguasai Polri ya. Siapapun yang di belakangnya kalian ya, ingat, kami tidak diam. Ini baru sebagian bos ya, ini masih banyak banget nih yang antri ini. Bakal jangan sampai ada ekses. Saya sampaikan jangan sampai ada ekses. Kami tidak pernah takut ya, tetapi kami juga taat hukum. Bahwa prosedur ya, SOP itu wajib dilakukan oleh Mabes Polri untuk segera mengawasi, utamanya Irwasum ya. Saya minta kepada Pak Irwasum, surat kami segera didisposisi untuk ya dikirim ke Polda Metro Jaya agar bisa dilakukan gelar perkara segera ya. Oke. Demikian ya, Pak Ade Hermando. Gimana? Jadi begini ya, kita tidak artinya mengintervensi hukum. Perlu dicatat ya. Jadi ini dukungan moral kita ya, dan ini adalah tahapan-tahapan, dan juga dukungan moral kita kepada Kepolisian Republik Indonesia. Karena semakin lama marwah Polri ini digerus oleh mereka dengan sengaja dan menciptakan kegaduhan-kegaduhan itu. Ya, sehingga menimbulkan polarisasi di bawah ya, yang menimbulkan kegaduhan-kegaduhan itu. Kami semua ya tergabung dalam relawan Jokowi, lebih yang hadir relawan ini. Ya, melaksanakan gelar perkara ya, dan kita siap, dan semua di sini
saya hanya bisa menambahkan bahwa kalau saya pribadi, dari apa yang saya dengar, apa yang saya pelajari, hampir pasti akan segera terjadi peningkatan ke tahapan ke gelar perkara. Proses ke arah menjadikan mereka sebagai tersangka itu, saya yakin tidak akan terlalu lama lagi berlangsung. Barangkali bulan ini, barangkali bulan depan. Irwasum harus segera. Irwasum harus segera untuk memberikan pengawasan terhadap Polda Metro Jaya agar tidak bermain-main di ranah ada alasan demonstrasi dan lain-lain sebagainya ya. Nah, terus terkait ada yang punya novum nih. Ada yang punya novum nih. Novum yang mereka sampaikan itu adalah pembodohan terhadap hukum ya, publik. Bahwa itu bukan novum. Kalau tidak pernah ditayangkan oleh Mabes Polri ya ijazah yang sama, itu pun tidak bisa dikategorikan novum kecuali sumbernya berbeda. Nah, jadi pengetahuan hukum ya kita harus buka bagaimana nalar kita melihat orang-orang ini yang semakin hari semakin lucu-lucu ya, semakin gemesin ya. Nah, nanti Bang Freddy itu ya, Pak Lecu dulu, Pak Lecu. Novum sini nih, biar dijawab dulu sama Pak Lecu nih. Ya. Ada novum tuh, novum. Ya, artinya gini aja, sebenarnya sederhana ini barang, ya. Ya, teroris kalau kau yakin bahwa kau tidak bersalah, kau ajukan aja pra peradilan, itu proses hukumnya yang bisa kau tempuh, ya. Oke, selanjutnya terkait dengan yang namanya novum, silakan ajukan gelar perkara khusus lagi. Oke, untuk membuktikan apakah novum itu memang sah atau tidak. Ya, jadi jangan koar-koar menyampaikan informasi-informasi yang bias, kemudian membuat masyarakat jadi gaduh. Ini kan kita jadi nggak ngerti nih, yang mana yang benar, yang mana yang salah jadinya. Tapi kau teroris, kau tunggu bagianmu ya, itu dari aku ya. Kau tunggu bagianmu teroris ya. Oke. Oke, gini ya. Ya, pertanyaan, ada pertanyaan? Untuk menegaskan, apakah artinya relawan Jokowi ini mengindikasikan bahwa penyidik di PNJ ini sengaja menahan? Ya, jadi begini ya, kita memahami apa yang terjadi di bulan Agustus kemarin ya. Kita memahami itu bahwasanya semua aparat penegak hukum itu fokus untuk menyelesaikan permasalahan tentang demonstrasi itu. Ini kan sudah sebulan ya, artinya sudah mereka teman-teman dari Polda Metro Jaya untuk lebih fokus lagi, untuk segera diselesaikan. Kita minta dalam bulan ini, kami bermohon, dalam bulan ini sudah ada status hukum yang jelas untuk itu. Dan perlu dicatat, kita tidak mengatakan bahwa kita intervensi hukum. Ini adalah dukungan moral seluruh rakyat Indonesia kepada kepolisian Republik Indonesia untuk tangkap yang telah melecehkan Polri, tangkap teroris. Tangkap. Ya, jadi gini ya, saya tambahkan bahwa kemudian ini yang kita datang kemari untuk mendesak menggunakan kewenangan Polri, fungsi tugas Irwasum sebagai pengawasan, Divpropam Polri sebagai etika dalam profesi, ya itu semua yang kita fungsikan. Jadi sesuai dengan instrumen-instrumen tugas-tugas mereka. Bukan kami mengintervensi. Ntar ada lagi yang ngomong nih, tuh datang tuh katanya pengen intervensi. Ini salah. Kita datang kemari sesuai dengan prosedur hukum, SOP mereka, tugas dari Irwasum apa, tugas dari Kadipropam apa, tugas dari Kapolri apa sebagai pimpinan tertinggi kepolisian di negara Republik Indonesia. Ya, itu yang paling kita pengenkan, bahwa tetap profesional, tindak lanjuti, awasi, terus kalau tidak kami yang mengawasi Anda. Ya, kami semua di sini ada sebagai fungsi pengawasan ya untuk kasus ini. Oke? Ada lagi? Ada pertanyaan, teman-teman? Ya. Ada rencana ke Polda mungkin, Bang? Polda Metro Jaya saya rasa kami sudah menyurat udah 2 kali ya. Utamanya dari Pradi Bersatu itu sudah menyurat 2-3 kali ya. Cuman respon dari teman-teman itu hanya beralasan bahwa ini masih nanganin demo. Sehingga tentunya ada tahapan berikut. Tahapan berikutnya ya kami lakukan sesuai dengan prosedur hukum, yaitu menyurati yang pimpinan di atasnya atau lembaga di atasnya untuk supaya segera mendapatkan atensi kepada institusi di bawahnya agar bisa bekerja lebih cepat. Jadi ini sebenarnya hanya mendorong Polda Metro untuk bisa lebih konsentrasi ke situ, gitu. Oke? Ketika Roy Suryo tidak ditersangkakan pada Oktober ini, langkah selanjutnya? Tentu ada prosedur hukum lagi.
prosedur hukumnya yaitu di Propam tentu harus menindaklanjuti ini. Apa sih persoalan sehingga ini bicara etik pasti tentunya, dan Irwasum tentunya Wasidik juga, bahwa kemudian Wasidik harus memproses juga ketika kemudian terjadi pelambatan terhadap penyidikan itu. Namanya Rikdul, pemeriksaan pendahuluan itu harus dilakukan Mabes Polri. Kenapa? Itu SOP semua, bahwa teknis penyidikannya seperti apa. Kalau dia belum sampai ke tahap tersangka, ada apa, ada masalah apa. Padahal sebenarnya di dalam pemenuhan khususnya pelaporan dari teman-teman relawan ini, dia hanya buktinya itu sudah cukup banyak ya. Nah, unsurnya sudah terpenuhi, bahwa Humas Polda Metro sudah mengumumkan ditemukan, ya ingat ya, ditemukan ada peristiwa pidana, bahwa unsur ini sudah masuk di ruang lingkup penyidikan, sehingga ini wajib untuk dapatkan pastian seperti apa sih teknik penyidikan. Jangan dilambat-lambatin. Kenapa? Karena ikan bias. Kenapa? Ini akan membuat penghasutan itu lebih tersier, lebih masif di masyarakat gitu. Ya, ada lagi? Bang Adi Darmo, biasanya kan Sylvester ikut mendampingi Kalau itu kita tidak bicara. dijawab di sini. Tidak dijawab. Itu di luar konteks. Di luar Konteksnya konteks. hari ini adalah konteksnya yaitu bagaimana proses protap yang dilakukan Mabes Polri, Polda Metro Jaya untuk menaikkan cepat status tersebut. Kalau ada yang mau bertanya masalah itu, bertanya ke pengacaranya nanti. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Mana ya? Oke, makasih ya teman-teman. Makasih ya. Teman-teman ya, para jurnalis ya. Sebelum kami akhiri, terima kasih ya atas atensi teman-teman jurnalis semua untuk cover both side ya. Kami sangat mengapresiasi sekali bahwasanya apa yang dikatakan teman-teman tadi semua, kita tetap mengawal kasus ini hingga sampai selesai, dan kita relawan Jokowi Prabowo Gibran tetap solid untuk itu. Hidup Polri! Hidup Polri! Hidup Polri! Hidup Polri! Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teroris! Oke, makasih ya. Iya. Bentar, Bang. Oke, Bang. Tadi suruh mundur, ini suruh maju. Ya, oke. Ini kan. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Ya, ini sudah berkumpul bersama ya, meluangkan waktu ya bersama ya. Mungkin ini ada informasi yang perlu saya sampaikan terkait dengan yang namanya Pak Sylvester selaku klien daripada saya. Oke, Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan, dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Oke, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485, bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, apa yang mau ditanyakan oleh rekan-rekan wartawan? Tidak hadiran di pengadilan beberapa kali itu apakah benar sakit? Artinya begini, ketika yang bersangkutan tidak hadir dalam peradilan, ketika mengajukan yang namanya PK, jadi untuk perkara pidana PK itu boleh dilaksanakan atau diajukan sebanyak 5 kali. Sehingga yang kemarin itu memang adanya sakit yang mengakibatkan tidak bisa hadir, kemudian PK tersebut telah kami cabut. Oke, teman-teman, telah saya cabut, kami cabut ya, rekan daripada saya telah mencabut, dan sekarang kami menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Nah, kami berencana untuk mengajukan lagi PK kedua. Ya, untuk perkara pidana saya jelaskan boleh 5 kali. Jadi tidak ada hambatan kalau itu. Oke, selanjutnya apa lagi? Bang, tapi kemarin kan dari Kajari Jaksa katanya masih mencari influencer itu sudah berkomunikasi belum dengan Kajari Jaksa? Nah, saya telah mengajukan permohonan penundaan eksekusi kepada Kejari Jaksel. Oke, jadi karena kita akan mengajukan PK kedua. Jadi kita sudah berkomunikasi, yang artinya komunikasi kami itu mengajukan permohonan tidak dilaksanakan eksekusi karena perkara ini sudah kadaluarsa. Jadi jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, kami akan ajukan upaya hukum terhadap Kejari Jakarta Selatan. Memang sakit apa sih Pak? Nggak bisa keluar? Enggak. Sudah kadaluarsa, Bang. Enggak perlu lagi kita mengulur waktu sebenarnya. Cuman secara hukum, ya kan, turunan dari namanya eksekusi pasal itu adalah putusan. Sehingga untuk melaksanakan putusan itu kita harus mengajukan PK kedua. Seperti itu. Jadi kita sekarang masih menghilang dari publik itu, Bang. Ya, kalau terkait menghilang dari publik itu saya belum bertanya kepada yang bersangkutan kenapa menghilang, ya kan? Tapi mungkin ada beban ya, ada mungkin secara batinnya mungkin ada pemahaman yang berbeda dari kami. Ya kan, kalau kita lawyer kan hanya memberikan pandangan hukum. Sementara mungkin orang yang mengalami masalah kan mungkin ya, menurut saya dia punya pandangan berbeda. Seperti itu. Untuk sakit yang diderita apa sih sebelumnya kan pengadilan bilang sudah diterima, suratnya juga tidak jelas kan? Ya, terkait dengan pengadilan PK pertama itu ya. PK pertama itu kan telah kami cabut sebenarnya. Kalau terkait sakitnya saya kan nggak ngikutin ya di rumah sakit mana dirawatnya, tidak sempat saya ngikutin gitu. Tapi masih di Jakarta, Bang. Pasti di Jakarta, nggak kemana-mana kok. Saat ini di rumahnya di Jakarta, apa di? Saya belum berkomunikasi secara langsung, ya kan. Masih 2 minggu yang lalu saya komunikasi, tapi saya nggak itu kan personal ya. Artinya saya nggak juga harus bertanya di mana dan segala macamnya. Karena itu ada kandungan personalitasnya, sehingga menurut saya pokoknya terhadap upaya-upaya hukum kita sudah lakukan seperti itu. Ada yang menyebut tinggal lagi menetap di Solo di sekitar rumah Pak Jokowi. Iya, kalau terkait dengan pergi ke Solo mungkin ada agenda dari dia kan ketua salah satu organisasi Soulmate ya, ketua Soulmate. Ketua Soulmate ini kan kebanyakan memberikan pengarahan-pengarahan terhadap UMKM. Sehingga saya rasa itu adalah ya kegiatan-kegiatan yang memang harus dilaksanakan oleh Soulmate. Kunjungan-kunjungan ke daerah itu memang harus dilaksanakan oleh ketua Soulmate. Seperti itu. Ada lagi? Siap. Terima kasih.